merepresentasikan Indonesia pasca VOC, masuknya pengaruh Perancis dan penduduk Inggris. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Veronica Indiani dari nomor absen 35. Saya Puspa Nurmalita dari absen 27. Saya Nadia Widastiti nomor absen 24. Saya Akifana Destia nomor absen 18. Saya Laura Cantika Dewi nomor absen 21. Saya Ida Agustina nomor absen 12. Saya Ahmad Prayogo absen 1. Mari presentasi kami mulai. Yang pertama, sebelumnya pada tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Perancis dan pada tahun 1799 VOC dibubarkan yang membuat kekosongan pada Nusantara. Inggris pun mengincar Nusantara, satu-satunya daerah koloni Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris yaitu Jawa. Usaha Belanda Perancis mempertahankan Jawa mengangkat Herman Willem Daendels tahun 1762 sampai 1818 sebagai gubernur pada tahun 1808 sampai 1811. Wilayah Nusantara menjadi wilayah jajahan Perancis dan penjabat yang memerintah didominasi oleh orang-orang Belanda. Berikutnya yaitu Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Perancis yang keras dan otoriter. Kekuasaan Daendels berakhir saat ia dipanggil Belanda. Kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem pada tanggal 20 Februari sampai 18 September 1811. Masa kekuasaan Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, memperbaiki keadaan tanah jajahan dalam berbagai aspek terutama penyelewangan dan korupsi. Selanjutnya adalah kebijakan Daendels, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang kedua, membangun angkatan perang terdiri dari orang pribumi seperti Leguin Mangkunegara. Selanjutnya yaitu mendirikan pabrik senjata, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Adapun kebijakan pertahanan kemiliteran Herman Willem Daendels, membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Adapun kebijakan Daendels yaitu yang pertama, mendirikan benteng pertahanan seperti Benteng Lutwich di Surabaya, Benteng Mester Cornelis yang ada di Batavia. Kedua yaitu membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Adapun yang ketiga yaitu mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang tertentu. Adapun perjanjian Tuntang yang pertama yaitu Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tanah Inggris. Yang kedua yaitu semua tentara yang merupakan bagian dari pemerintahan Inggris menjadi milik Inggris. Adapun yang ketiga yaitu orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Sikap Daendels terhadap Raja Pribumi. Berdasarkan semangat anti-feodalisme dari Revolusi Prancis, Daendels menerapkan konsep terhadap Raja Pribumi sebagai berikut. 1. Menjadikan Raja Belanda sebagai raja yang diakui sebagai junjungan oleh Raja Pribumi. Menaikkan penjabat Belanda di Pribumi menjadi minister dan diperlakukan hormat oleh Raja Pribumi. Thomas Stamford Raffles ditunjuk oleh Inggris sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaannya di Indonesia diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris yang bernama East Indian Company yang berkedudukan di Calcutta, India. Kepemimpinan Raffles di Indonesia memiliki asas-asas liberal, yaitu yang pertama kebebasan, yang kedua kesetaraan, yang ketiga yaitu supremasi hukum. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. 1. Menghapus sistem tanam paksa dan menghentikan perdagangan budak.
2. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih tanaman yang akan ditanam. 3. Menghapus pajak hasil bumi dan wajib penyerahan. 4. Menetapkan sistem sewa tanah. 5. Membagi Pulau Jawa menjadi 6 residensi. 6. Membentuk sistem pemerintah dan keadilan berdasarkan sistem di Inggris. Terakhirnya, kekuasaan Raffles. Kekuasaan Raffles hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Ini dikarenakan kalahnya Perancis dalam pertempuran Leipzig yang berarti merdeka bagi Belanda. Hal ini membuat terbentuknya Konvensi London 1814, di mana Belanda mendapatkan kembali wilayah Nusantara kecuali di Bengkulu. Dan resminya penyerahan Nusantara dilaksanakan pada tahun 1816. Sebelumnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Naraya. Kan materi kalian tentang Indonesia pasca VOC, jadi saya ingin bertanya, bagaimana kondisi wilayah yang disebut Indonesia di masa itu dan bagaimana kondisi VOC setelahnya? Baik, izin menjawab. Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda, yaitu Republik Batak. Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintahan kolonial Belanda tersebut. Hutang VOC juga menjadi tanggungan pemerintah Belanda. Dengan demikian, sejak 1 Januari 1800 dijajah langsung oleh negeri Belanda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.